Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 SMP Al-Huda yang Bu Alfi sayangi dan sangat rindukan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali secara daring via live streaming Facebook. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Dijauhkan dari segala mara bahaya, semuanya sehat, dan semangatnya tetap membara. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bisa bertemu kembali setelah 1 minggu kemarin kalian melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS. Meskipun kita belum bisa bertatap muka karena masih pandemi COVID-19, jangan menjadikan semangat belajar kalian menurun ya. Oke, Bu Alfi ucapkan selamat datang di PJJ, Pembelajaran Jarak Jauh Mapel Matematika kelas 8, Senin 15 Maret 2021. Alhamdulillah tak terasa kita sudah memasuki pembelajaran matematika pertemuan yang ke-8. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku semua kelas 8 yang sudah kooperatif, disiplin, dan tanggung jawab dalam mengikuti PJJ maupun mengumpulkan atau menyelesaikan tugas yang telah diberikan tepat waktu. Baiklah anak-anakku semuanya, bisa kita mulai ya. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku, dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku rizki, pemahaman, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar materi yang baru. Sebelum PTS, materi matematika kelas 8 kemarin disampaikan oleh Bu Leli dan Bu Amining ya. Gimana? Pasti seru kan belajar bersama beliau? Nah, mulai pertemuan hari ini akan Bu Alfi lanjutkan materinya. Kita mulai bab yang baru yaitu tentang statistika. Kita akan belajar pengenalan statistika, juga populasi dan sampel. Biasanya kalau di ujian masuk ke soal-soal teori multiple choice ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama diharapkan kalian semua bisa mengetahui manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biar makin bersemangat belajar statistikanya. Yang kedua, bisa mengetahui pengertian dan istilah dalam statistika. Kemudian tujuan yang ketiga, kalian diharapkan bisa mengetahui cara mengumpulkan data dan yang terakhir, bisa membedakan serta menentukan populasi dan sampel dari suatu data. Oke, kita mulai kupas tujuan yang pertama. Manfaat statistik dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ada banyak sekali manfaatnya. Saya coba kupas ya. Satu pertama, dengan mempelajari statistik bisa mengatur keuangan keluarga. Perhitungan untung rugi untuk pengeluaran bulanan, misalkan uang belanja, uang untuk membayar listrik, kebutuhan sekolah, dan masih banyak pengeluaran lainnya. Nah, itu semua bisa kita kontrol
dengan belajar statistik. Kemudian, manfaat yang kedua di dunia bisnis. Para pemain saham itu biasanya menerapkan statistik untuk memperoleh keuntungan. Usaha ya yang sering. Jadi, peluang menanamkan saham dan menentukan strateginya itu menggunakan statistik. Kemudian dalam bidang industri, untuk menentukan keputusan apakah perlu melakukan pengembangan produk atau mungkin menambah varian produk. Nah, itu kan bidang industri memperkirakan selera konsumen di pasar untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Nah, itu bisa dikontrol, bisa dipantau dengan menerapkan statistik. Kemudian manfaat yang keempat di bidang ekonomi. Kebijakan ekspor impor suatu negara, kemudian bisa untuk menentukan jumlah uang yang beredar di masyarakat, itu juga menerapkan ilmu statistik. Kemudian manfaat di bidang kenegaraan untuk menentukan kondisi pendapatan per kapita, bisa juga mengkalkulasi jumlah pengangguran di suatu negara, kemudian memperkirakan pertumbuhan suatu negara, terus mengevaluasi taraf kesehatan masyarakat dan masih banyak contoh yang lain. Itu semua bisa dilakukan dengan mempelajari statistik. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat di sektor-sektor yang lain. Jadi, pelajaran statistik yang kita pelajari hari ini, sebenarnya kalau kita sudah lulus menerapkan ilmu statistik tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sedangkan statistik itu sendiri apa ya? Statistik itu adalah ilmu yang mempelajari mulai dari cara mengumpulkan, cara mengolah, cara menganalisis, cara menyimpulkan dan menyajikan informasi atau data. Apa sih contoh nyata dari statistik itu? Bisa survei dari Pilpres, survei dari partai-partai, siapa yang menang, dan sebagainya. Kalau di sekolah kita ya survei tentang Pilketos, pemilihan ketua OSIS. Itu semua menggunakan ilmu statistik untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa datanya. Sehingga bisa keluar, oh untuk calon A, dia kemungkinannya menang itu sekian persen. Atau mungkin calon B, kemungkinan menangnya sekian persen. Itu semua bisa kita ketahui dengan menggunakan ilmu statistik. Nah, ada beberapa istilah dalam statistika. Yang pertama adalah data. Data itu sekumpulan informasi. Ada beberapa jenis data, diantaranya data primer dan data sekunder. Untuk data primer, maksudnya adalah data yang diperoleh secara langsung. Jadi misalnya, Bu Alfi bertanya kepada 10 orang. Nah, yang Bu Alfi peroleh itu adalah data primer. Tapi, kalau ada yang menanyakan data tersebut kepada Bu Alfi, nah itu dia mendapatkan data sekunder. Karena dapatnya data dari Bu Alfi, bukan dari orangnya langsung. Jadi data sekunder itu data yang sudah diolah. Ada juga datum. Datum itu sebagian dari kumpulan data atau informasi. Nah, ini dia populasi. Kita nanti akan kupas tuntas contoh membedakan antara populasi dan sampel. Kalau populasi itu sekumpulan orang atau benda yang akan diteliti. Contohnya di survei tentang Pilpres tadi misalnya. Populasinya itu adalah rakyat Indonesia yang bisa memilih tentunya. Kemudian ada sampel. Sampel itu sebagian dari populasi yang akan lebih dalam diteliti. Contoh yang sama, survei Pilpres misalnya, kalau kalian baca koran atau berita, misalkan lembaga survei apa, nah nanti akan dikasih tahu atau diberi informasi sampelnya 1.200 orang, sampelnya 1.500 orang. Jadi dari sekian juta orang yang diambil sampelnya hanya sekian ribu orang saja. Dan dengan ilmu statistik itu sudah valid. Dengan cara perhitungan yang tepat itu sudah menunjukkan keakurasian data dan bisa dipertanggungjawabkan.
Kemudian kita akan mengenal yang namanya frekuensi. Frekuensi itu jumlah data tertentu yang memiliki karakter yang sama. Misalnya, jumlah atau frekuensi anak berumur 12 tahun itu ada 18 orang. Atau bisa juga banyak orang yang mendapat nilai 8 ada 10 orang. Nah, 10 orang itu adalah frekuensinya. Kemudian ada juga cara pengumpulan data. Data itu bisa dikumpulkan dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah observasi. Observasi itu dia dari jauh, maksudnya tidak bersentuhan langsung. Supaya perilakunya itu tetap natural. Misalnya, sosial eksperimen. Mungkin kalian pernah nonton di YouTube. Ada anak yang dimarahi orang tuanya. Kemudian direkam tuh bagaimana reaksi orang yang berada di sampingnya. Atau ada juga program dari televisi yang menayangkan orang yang kesusahan. Ada apa tidak ya yang menolong orang tersebut? Nah, itu sebenarnya masuk kategori teknik observasi atau pengamatan. Kemudian ada juga wawancara atau interview. Kalau wawancara itu dilakukan secara langsung, misalnya seperti Bu Alfi interview kepada para calon kandidat ketua OSIS kemarin. Satu persatu dipanggil di ruang lab IPA dengan mengajukan berbagai ragam pertanyaan, misalnya terkait tentang kepribadian, pengalaman organisasi, atau pertanyaan-pertanyaan studi kasus untuk melihat sejauh mana pendapat, mindset, pola pikirnya untuk membawa OSIS sukses ke depannya. Nah, itu semua namanya wawancara, mengajukan pertanyaan secara lisan dan langsung. Tapi tidak semua orang itu mau diwawancarai. Biasanya malu atau alasan yang lain. Nah, masih ada cara yang ketiga untuk mengumpulkan data. Namanya kuesioner. Jadi kita diminta untuk mengisi angket secara tertulis. Misalnya dengan contoh yang sama, berbagai ragam pertanyaan yang sama juga terkait tentang kepribadian, pengalaman organisasi, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya studi kasus. Jadi untuk melihat sejauh mana pendapat, mindset para calon kandidat OSIS ini untuk membawa OSIS SMP Al-Huda itu menjadi makin maju dan jaya. Yang membedakan di sini, kalau wawancara itu dilakukan secara langsung. Tapi kalau kuesioner yang menjadi responden atau orang yang diminta menjawab pertanyaan, dalam hal ini para kandidat calon ketua OSIS tidak lagi menjawab secara lisan, tetapi mengisi angket tersebut dan dikumpulkan ke Bu Alfi. Nah, itu letak perbedaannya. Jadi kalau wawancara atau interview itu secara langsung, kalau kuesioner itu dia mengisi, menjawab pertanyaan yang Bu Alfi ajukan secara tertulis. Atau kalau mau contoh lain, misalnya ada survei penilaian guru atau pemilihan guru favorit di sekolah selama 1 tahun. Nah, kalian diminta untuk mengisi angket bagaimana kinerjanya guru tersebut bagus apa tidak. Nah, itu namanya kuesioner. Nah, sebelum masuk ke contoh soal populasi dan sampel, Bu Alfi review kembali. Populasi itu adalah sekumpulan orang atau benda yang akan diteliti. Dan sampel itu hanya sebagian dari populasi yang akan lebih dalam diteliti. Oke, masuk contoh soal yang pertama. Beberapa peserta didik SMP Kediri akan melakukan penelitian mengenai kenakalan remaja di Desa Ngadirejo, Kediri. Nah, populasi dari penelitian tersebut apa ya kira-kira? Populasi itu kan sekumpulan orang yang akan diteliti ya. Kita coba cek untuk pilihan jawaban yang pertama. Seluruh pelajar di Desa Ngadirejo, Kediri. Pelajar ini bisa masuk juga. Nah, SD ini masih masuk dalam kategori anak-anak. Kemudian yang B, seluruh peserta didik SMP di Desa Ngadirejo, Kediri. Kenakalan remaja, seluruh peserta didik SMP. Gak masuk juga ya, karena remaja itu kan bisa anak SMP,
bisa juga anak SMA. Kemudian kita cek untuk pilihan jawaban yang ketiga, yang C. Seluruh peserta di desa Ngadirejo, Kediri. Peserta didik nakal, kalau nakal itu kan yang akan diteliti tingkat kenakalannya. Orangnya kan kita nggak tahu siapa, belum jelas intinya. Kemudian yang D, seluruh remaja di desa Ngadirejo, Kediri. Maka untuk contoh soal yang pertama ini, jawaban yang lebih tepat adalah seluruh remaja di desa Ngadirejo, Kediri. So, jawabannya adalah D, delta. Kita lanjutkan pembahasan contoh soal nomor 2. Sebuah lembaga survei ingin melakukan survei mengenai anak jalanan di kota Kediri. Nah, populasi yang tepat itu apa? Ingat, populasi itu kan sekumpulan orang yang ingin diteliti. Berarti yang diteliti adalah anak jalanan di kota Kediri. Berarti jangan anak yatim dong, karena anak yatim kan belum tentu anak jalanan. Kemudian yang B, seluruh anak tunawisma di jalanan kota Kediri. Nah, ini berarti tidak punya tempat tinggal atau tidak punya rumah. Kalau tunawicara itu tidak bisa bicara. Tunawisma, wisma itu kan rumah ya. Ada Wisma Permai, Wisma Hambalang, Wisma Agung. Nah, itu tunawisma berarti tidak punya rumah. Kemudian kita lanjutkan pilihan jawaban yang C. Seluruh anak putus sekolah di kota Kediri. Anak putus sekolah belum tentu di jalanan. Bisa juga dia masih tinggal bersama orang tuanya di rumah. Bisa membantu orang tuanya. Bisa juga dia jadi YouTuber atau selebgram. Jadi intinya belum tentu dia anak jalanan meskipun dia sudah putus sekolah. Kemudian yang D, seluruh anak panti asuhan di kota Kediri. Anak panti asuhan ada tempat tinggalnya, berarti tidak mungkin juga kan dia tinggal di jalanan. Maka jawaban untuk soal yang nomor 2 ini jelas banget ya, yang paling tepat adalah yang B. Bravo! Lanjut contoh soal nomor 3. Dalam sebuah penelitian, populasinya adalah kesenian tradisional Indonesia. Jadi yang mau diteliti di sini adalah kesenian tradisional Indonesia. Sebaiknya sampel atau contoh-contoh yang mau diambil itu kita coba kupas satu persatu pilihan jawabannya, mulai dari yang pertama, yang A. Kesenian tradisional beberapa daerah di Indonesia. Jadi kalau sampel itu kan kita cari kata beberapa. Nah, permasalahannya bagaimana kalau semua pilihan jawaban ada kata beberapanya? Ya, kita cross-check kembali. Kalau C dan D ini jelas bukan. Karena apa? Karena sampel yang dipilih hanya terpaku pada satu provinsi saja, yaitu Jawa Barat saja dan Jawa Timur saja. Padahal yang mau diteliti adalah seluruh Indonesia. Jadi lebih baik sampel yang dipilih itu adalah beberapa daerah yang ada di Indonesia. Kemudian untuk pilihan jawaban yang B, beberapa tarian tradisional Indonesia. Kalau yang B ini letak kesalahannya di mana coba? Dia hanya meneliti tarian saja, padahal kesenian tradisional itu kan tidak hanya tarian saja ya. Ada alat musik tradisional, ada busana tradisional juga. Ada banyak hal lain yang harusnya turut dikaji atau diteliti. So, yang paling tepat jawabannya untuk soalnya yang A. Alfi. Oke, next. Contoh soal yang keempat. Berikut ini yang bukan merupakan sampel yang baik untuk populasi objek wisata Indonesia adalah yang mana? Pilihan jawaban yang pertama, wisata gunung di beberapa daerah Indonesia. Yang B, wisata pantai di beberapa daerah Indonesia. Yang C, wisata laut di beberapa pulau Bali. Dan yang D, wisata sejarah di beberapa daerah Indonesia. Jadi perhatikan, kita harus hati-hati ya pada soal yang ada kata bukannya. Jangan sampai kita terjebak ke dalam soal tersebut. Pada soal ini, penekanannya sebenarnya di kata objek wisata. Nah,
Objek wisata itu sendiri kan cakupannya sangat luas ya. Bisa bermakna gunung, pantai, sejarah juga masuk. Nah, yang paling tepat untuk sampel ini sebenarnya adalah di beberapa daerah. Jadi gunung diteliti, pantai diteliti, sejarah pun juga ikut diteliti. Nah, tapi pertanyaan pada soal ini adalah yang bukan merupakan sampel. Berarti coba yang mana? Yang tepat adalah yang C. Kenapa? Karena dia hanya meneliti di Pulau Bali saja. Sedangkan pada soal itu adalah objek wisata di Indonesia. So, contoh soal nomor 4 ini jelas ya tentang sampel yang baik adalah yang C. Cantika. Lanjut contoh soal yang kelima. Untuk mengetahui prestasi matematika peserta didik SMP kelas 8 di suatu provinsi, maka dicatatlah prestasi peserta di beberapa sekolah dalam provinsi tersebut. Populasi dan sampel dalam pengamatan itu adalah yang mana? Pilihan jawabannya yang A. Peserta didik SMP satu provinsi dan peserta didik SMP dari beberapa sekolah. Kemudian yang B. Peserta didik SMP dari beberapa sekolah dari peserta didik SMP satu provinsi. Yang C. Prestasi matematika dari peserta didik SMP satu provinsi. Pilihan jawaban yang terakhir yang D. Prestasi matematika dari peserta didik SMP beberapa sekolah. Populasinya apa nih? Yang mau diteliti itu kan peserta didik SMP kelas 8. Sehingga peserta didik SMP di satu provinsi ya. Karena prestasi itu yang mau diukur, sedang itu anaknya. Prestasinya seberapa hebat, seberapa bagus. Jadi pilihan jawaban yang C dan D pasti salah ya. Kalau yang B kurang tepat karena peserta didik SMP dari beberapa sekolah. Jadi anak-anak jangan terbalik ya memahami antara populasi dan sampel. Soal nomor 5 ini memang dibuat sengaja untuk menjebak. Jika kita kurang teliti, maka akan masuk ke dalam perangkap jebakan pengecoh soal tersebut. Ingat, populasi yang lebih besar, sedangkan sampel itu yang lebih kecil. Sehingga, untuk soal nomor 5 ini, yang tepat adalah yang A. Karena apa? Karena peserta didik satu provinsi itu kan pasti lebih banyak dibandingkan peserta didik sekolah. So, untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah A. Alfi. Oke, kita masuk contoh soal yang terakhir. Akan diselidiki pengaruh ekstrakurikuler terhadap pengembangan diri peserta didik di sebuah SMP. Contoh sampel yang baik dari penelitian tersebut adalah yang mana? Pada soal ini bisa dilihat yang ingin diteliti adalah pengembangan diri peserta didik di sebuah SMP. Berarti populasinya adalah peserta didik SMP tersebut. Nah, kalau sampel yang baik, coba kita cek ya. Yang pertama pilihan jawaban A, peserta didik di SMP tersebut. Nah, ini termasuk populasi ya. Tadi di awal sudah saya singgung. Kemudian yang B, peserta didik yang mengikuti SMP tersebut. Kita coba skip dulu. Kemudian yang C, beberapa peserta didik dari tiap kelas, baik yang ikut ekstrakurikuler atau tidak di SMP tersebut. Pilihan jawaban yang D, beberapa peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler di masing-masing kelas di SMP tersebut. Karena soal ini mau meneliti pengembangan diri peserta didik, maka tidak boleh yang ikut ekstrakurikuler saja, tetapi juga harus meneliti yang tidak mengikuti ekstrakurikuler. Tujuannya apa? Agar ekstrakurikuler ternyata sedikit. Yang ikut ekstrakurikuler pengembangan dirinya sangat baik. Seperti itu. Jadi misalnya, kalau ada ekstrakurikuler misalkan fotografi, ternyata yang mengikuti fotografi hasil jepretannya itu jauh lebih bagus dan angle-nya keren. Sedangkan yang tidak mengikuti ekstrakurikuler fotografi, moto aja goyang-goyang alias kabur kurang fokus. Nah,
itu kan perlu ada pembanding, sehingga pilihan jawaban yang B dan D itu tidak tepat. Karena dia hanya meneliti yang mengikuti ekstrakurikuler saja. Artinya, untuk soal nomor 6 yang benar adalah yang C. Beberapa peserta didik dari yang ikut ekstrakurikuler atau tidak di SMP tersebut. Jadi, dari setiap kelas itu diambil sedikit, baik yang ikut ekstra maupun yang tidak ikut ekstra. Kemudian diteliti bagaimana pengembangan dirinya. Begitu ya. So, jawaban soal yang terakhir ini adalah C. Cantika. Oke, itu tadi pembahasan tentang soal-soal terkait populasi dan sampel. Bu Alfi review kembali ya. Populasi itu sekumpulan orang atau benda yang akan diteliti. Kalau sampel itu sebagian dari populasi yang akan lebih dalam diteliti. Bahasa simpel atau sederhananya, yang perlu diingat, populasi itu lebih besar dan sampel itu lebih kecil. Bisa difahami ya? Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Meskipun hanya sedikit, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan diberikan kefahaman oleh Allah. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa sesudah belajar. Oke, see you later. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Jika kamu menunggu dirimu sampai siap menghadapi pelajaran, maka seumur hidupmu hanya akan kamu habiskan untuk menunggu saja. Ketika kamu menunggu saja dan tidak pernah melakukan sesuatu, maka tidak akan pernah datang waktu yang tepat untuk mencapai impianmu. Tetapi ketika kamu mulai berusaha dan melakukan pekerjaan makin awal, maka hasil terbaik yang akan kamu dapatkan akan semangnya. Ingat, pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Orang yang bijak akan belajar ketika mereka faham dan bisa. Sedangkan orang yang bodoh belajar hanya karena terpaksa. Jadi ikhlaslah dalam belajar. Ingatlah wahai anak-anakku semua, bahwa pendidikan itu adalah tiket ke masa depan. Hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. So, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai penyesalan datang menghadap. Oke, meskipun hanya di rumah saja, tetap semangat belajar ya anak-anakku semuanya. SMP Al-Huda, inovasi tiada henti. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.